Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita akan bersama-sama melihat-lihat konstruksi antena G7. Biasanya orang menyebut Harjo atau G7 Hasar Jowo gitu. Ini kebetulan baru ada yang servis, ada yang di servis. Kemarin ada minta servis antena karena rusak. Ini mumpung kita buka, kita sama-sama lihat konstruksinya. Kita belajar ini ya, belajari dari paling bawah ya. Jadi ini orang banyak yang nyebut base loading, banyak yang menyebut loading lah gitu lah, base loading ya, loading paling dasar paling bawah dari G7. Biasanya konstruksinya seperti ini, rata-rata seperti ini. Nanti tinggal dimodif aja sesuai kreativitas. Ini kebetulan untuk lilitannya menggunakan perak disepuh dengan tembaga disepuh dengan perak. Ini jumlah lilitannya 4. Jumlah lilitannya 4. Mulai dari sini muter ke kanan ke 1 2 3 4 ya. Dari sini muter naik itu ya. Untuk lilitannya jumlahnya segini, silahkan nanti di kreativitas masing-masing. Biasanya segini itu sudah cukup mumpuni untuk bermain di frekuensi 14-an 15-an. Ini untuk panjang panjang. Jadi setelah dililit, ini aluminium, tengahnya ini isolator. Jadi ini yang penting, isolator ini harus kuat karena nanti akan menahan beban yang di atasnya. Ini harus ada antara aluminium paling bawah dengan atasnya, ini harus ada isolator. Jaraknya bisa 4 cm, bisa 5 cm, tergantung nanti konstruksinya bagaimana caranya teman-teman membuat. Yang penting harus kuat, konstruksinya ini harus kuat. Bisa dari fiber, bisa dari batang Novotek. Nah, coba cari-cari ide sendiri, yang penting ini kuat, intinya gitu. Kemudian setelah dipasang seperti ini, ini nanti harus dibaut kencang. Ini juga dibaut kencang, biasanya digunakan sekun supaya rapi, ataupun disolder, dililitkan kemudian disolder juga bisa. Yang penting kuat. Ukurannya lilitan ini nanti akan menentukan kekuatan dari beban antena saat dialiri power dari radio. Misalnya 100 watt, 50 watt, itu nanti lilitan ini besar kecilnya ini mempengaruhi kekuatannya. Kemudian setelah selesai ini dikencangkan, kemudian nanti ditambah konektor. Nah, ini di bawah ini dipasangi konektor. Konektornya bisa seperti ini, bisa PL, bisa konektor N, nanti bisa. Ini dimasukkan sini ya kan, dibaut ke sini. Sebelumnya ini nanti ditutup pakai isolator dulu supaya aman. Nah, setelah itu ujungnya ini nanti disolderkan di salah satu bagian dari ini lilitan ini. Bisa di tengah, bisa di kanan geser kiri dikit. Nah, ini kenapa nanti posisinya bisa beda-beda. Ini menentukan dari titik matchingnya suatu antena. Jadi bisa disolderkan di sini, ini akan beda ketika disolderkan di sini dengan di sini. Nanti hasilnya akan beda. Hasilnya matchingnya akan beda, impedansinya akan beda. Kalau dilihat pakai alat ukur sih nanti banyak perbedaannya. Kalau nggak pakai alat ukur, orang di alat ukur misalnya tidak punya alat ukur, kayak seadanya misalnya, yang penting bisa mancar. Pokoknya intinya dikasihkan di paling tengah aja, dikasih di tengah sini. Kalau kita tidak punya alat ukur ya,
Kalau punya alat ukur nanti bisa agak digeser-geser, tergantung nanti hasil alat ukur dan keinginan kita mau ditempatkan di frekuensi berapa. Setelah ini dipasang selesai, ini disolderkan di sini yang kencang, pokoknya dibikin yang paling kuat, karena ini juga nanti akan menentukan kekuatan dari beban antena. Ketika ininya tidak kuat, solderian menyolderkan di sini tidak kuat, nanti nek misalnya dipakai dialiri oleh power yang tinggi, bisa lepas, bisa leleh, akhirnya panas, malah RF nya balik ke pesawat lagi, pesawatnya rusak. Itu ya, saya kira itu sederhana sebenarnya, tinggal kreativitas kita bagaimana. Yang penting intinya kuat, kemudian aman artinya konstruksinya harus benar. Kalau tidak punya alat ukur ya dikasihkan di tengah dulu sementara, kemudian nanti dipakai mancar dengan power low, kemudian teman di jarak sekian kilo diminta repotnya, kemudian dicari frekuensi yang penerimanya paling baik. Nah itu nanti titik matchingnya. Kalau punya alat ukur akan lebih baik, akan lebih mudah. Oh sorry ini untuk panjangnya dari sini ke sana itu ini bisa 75 cm, kemudian nanti tambahannya ini 75 cm. Kalau jadi ini step pertama atau tingkatan pertama ini dari base loading sampai ketemu nanti pembalik fasa atau di atas lagi itu 5/8 lambda panjangnya. Tergantung frekuensi berapa nanti tidak sama. Kalau saya menyebutkan 120, nanti ternyata frekuensinya beda kan, enggak 120. Jadi panjangnya dari sini sampai dengan nanti ketemu pembalik fasa atau loading berikutnya di atasnya, loading tingkat 1 di atasnya, itu panjangnya 5/8 lambda. Berapa senti 5/8 lambda itu? Nanti silahkan tanya di Mbah Google, banyak sekali petunjuknya. Silahkan cari untuk menghitung panjang 5/8 lambda dari suatu antena itu berapa, nanti ketemu. Itu ya, mudah sekali. Saya kira itu. Ini bekas, jadi perlu diservis, nanti akan diservis, kita ganti yang baru, kemudian kita rubah. Kira-kira itu teman-teman. Mungkin ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar atau di HP saya, inbox juga bisa. Saya kira itu nggih, ada kurangnya mohon maaf, sama-sama belajar, ini juga pemula. Sama-sama belajar. Nah ini kira-kira ini ya antenanya saya lihatkan tuh. Nanti di sini diberikan bracket. Nah, ada bracket di dalam rumah, belum saya keluarkan tadi, nanti dikasih bracket. Ini yang di sana itu yang udah jadi tuh. Udah jadi, nanti jodohnya ini tinggal dipasang di atasnya. Ya itu kira-kira gitulah. Nanti kita berkreasi sendiri. Yang penting berkreasi, bisa digunakan, hasilnya mantap. Aluminiumnya jenisnya beda-beda. Ini jenis MF khusus untuk antena. Ada aluminium yang untuk rak piring itu pun bisa dipakai. Kalau untuk komunikasi lokal sehari-hari itu sudah cukup. Kalau untuk yang agak profesional sedikit ya butuh aluminium yang bagus seperti ini. Gitu ya. Pengaruh di nanti panjang pendeknya ini sebenarnya juga pengaruh dari bahan aluminiumnya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan, mungkin tentunya pasti banyak kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berkreasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.